وبركاته. الحمد لله الذي ما أنزل علينا القرآن لنشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur subuh hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat di hari Jumat Sayyidul Ayyam, pemimpin semua hari dalam Islam. Hari yang paling mulia disepakati oleh para ulama. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dalam Islam. Hari Jumat diciptakannya Nabi Adam, hari Jumat dimulainya hari kiamat, dan seterusnya. Hari Jumat ini luar biasa kemuliaannya, keutamaannya, hingga kita aktif sholat subuh berjamaah, lalu kemudian kita kajian subuh. Itu pahalanya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terus istiqomah insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya, dan kita semua umatnya selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita terakhir itu kunci-kunci surga. Bagaimana mau masuk surga itu bagaimana? Ini ada beberapa kunci surga yang secara rinci dijelaskan dalam kitab ini. Kemarin kita sudah menjelaskan rukun yang pertama itu al-ikhlas. Harus ikhlas masuk surga itu, harus ikhlas meminta surga, harus ikhlas dalam beribadah menuju surga. Ikhlas ini kita jelaskan kemarin memang berat ya Bapak Ibu. Tidak semudah yang kita sebut. Kita itu ikhlas dalam 1 jam itu luar biasa. Ya, bagaimana ikhlas seumur hidup? Di dalam sholat kita itu Bapak Ibu sekalian. Kita sholat subuh seperti tadi. Ikhlas dari awal sampai akhir itu udah luar biasa. Nggak usah khusyuk dulu, ikhlas aja dari awal sampai akhir itu udah luar biasa. Bagaimana kalau kita hidup kita ini semua ikhlas? Makin beragam, makin beragam fungsi kita di dunia ini, makin berat melawan keriaan itu, makin berat mempertahankan ikhlas. Jadi pengurus masjid nggak usah jadi pengurus negara, jadi pengurus masjid aja mempertahankan ikhlas itu berat. Kenapa? Karena hati kita itu terkadang berubah melihat sikap orang. Ikhlas berat. Melihat sikap orang aja berubah hati kita. Kok dia begini? Udah berubah udah. Lagi sholat saja Pak, bisa kehilangan keikhlasan. Kok bacaannya begini? Berubah ikhlas. Jadi memang ikhlas ini Bapak Ibu sekalian. Makanya syarat pertama masuk surga itu ikhlas. Memanage hati untuk ikhlas itu luar biasa. Nah ini kita ilmu itu di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah cari ilmu jauh-jauh, kalau nggak ikhlas itu nggak ada gunanya. Nah ini ilmu, mari kita terapkan ikhlas itu dalam diri kita. Ngapain aja Pak? Perjalanan menuju masjid ketemu orang bisa berubah ikhlasnya Pak. Coba. Kok dia pakai itu ya? Saya kok nggak pakai ini tadi? Berubah ikhlas.
Jadi memang makanya kata para ulama, ma sumiyal qalbu illa huwa yataqallabu. Hati itu tidak disebut hati, Pak, kecuali dia berbolak-balik. Hati itu dari kata qallaba, yuqallibu, bolak-balik. Hitungan detik, Pak, bolak-balik. Hati-hati ya. Ya. Make pakaian aja kita, Pak. Ini hari ini pakai baju ini. Berubah hati. Subhanallah. Jadi ilmu ini, Pak, bagaimana kita mau membersihkan hati dari segala macam-macam perubahan. Ya, terus lurus. Makanya kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Kalian itu tidak diperintahkan beribadah pada Allah kecuali dengan ikhlas. Gak ada ibadah itu tanpa ikhlas, Pak. Omong kosong itu, oh ibadah saya banyak, hilang semua itu, Pak. Kalau nggak ikhlas. Ya. Infak banyak, Pak, hilang semua. Jadi orang bicara, saya ikhlas ini. Luar biasa. Makanya orang dulu, Bapak Ibu sekalian, kalau bersedekah ngapain, nggak dibilang-bilang sama orang. Takut. Kita bilangnya aja nggak ada manfaatnya, tapi ngilangin semua amal. Ceritain sama orang, Pak. Itu memang orang itu mau ngapain kita gitu ketika kita ceritain. Nggak ada balasannya, Pak, kalau kita ceritain sama orang. Nggak ada gunanya. Tapi ngilangin amal semua. Saya sudah begini, saya sudah begini. Orang itu diam aja dengar. Sementara amal kita habis. Tertipu ya. Kecuali kita yang ceritain itu juga ikhlas untuk memberi pelajaran. Nah, itu nggak hilang. Tapi ketika kita ceritain itu untuk banggain diri, hilang semua, Pak. Ratusan juta yang kita sedekahkan hilang. Per detik aja hilang. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Surat Al-Kahfi. Siapa yang mau bertemu Tuhannya, bertemu Allah di dunia maupun di surga nanti, falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia mensekutukan apapun dengan Allah ketika dia beribadah. Mensekutukan di sini bukan kafir, Pak. Menjadikan ada yang niat lain selain niat untuk Allah. Itu namanya musyrik, yang yusyrik itu. Ada niat lain untuk selain Allah dalam ibadah kita. Hilang semua, nggak bisa ketemu Allah itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, al-ikhlas. Ya. Makanya kata Allah, ala lillahi dinul khalis. Ikhlas. Semua agama itu, semua ibadah kita dalam agama ini hanya untuk Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, kunci masuk surga itu dalam kitab ini disebut al-khauf. Harus punya rasa takut. I'lam anna al-khawf ibaratun an ta'allumul qalb wa ihtiraquhu bisababi tawaqqu'u makruhin fil istiqbal. Jadi rasa takut itu adalah al-khawf, itu kunci kedua masuk surga, Pak. Rasa takut. Ini belum ibadahnya ini. Berikhlas, yang kedua takut. Takut itu adalah merasa dalam hati, lalu kemudian merasa terbakar dalam hati. Terbakar itu
Maksudnya rasa itu tadi, takut tadi, merasa terbakar dalam hati. Hati kita merasa terbakar karena jatuh pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jatuh pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Saya sudah, berarti saya udah riya. Itu bagi yang sudah, amal yang sudah selesai. Yang ke depan, ya Allah, bagaimana saya menghadapi, saya ini layak masuk surga apa enggak? Dia merasa takut, khawatir, ngeri gitu, nggak bisa masuk surga. Itu namanya al-khauf. Ini begitu, ini juga luar biasa pengaruhnya Bapak Ibu sekalian. Al-khauf. Nah, rasa takut ini Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah. Dia sebenarnya rem. Kalau rasa ini, sifat ini, karakter ini kuat dalam diri kita, dia ngerem kita untuk tidak bermaksiat. Ngerem kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia rasa takut teman. Tidak sholat di masjid, saya khawatir nanti ketika nggak sholat di masjid meninggal. Khawatir di perjalanan dia akhirnya harus mampir dulu di masjid, berhenti dulu mobilnya. Saya khawatir kita perjalanan, ajal kita datang belum sempat sholat. Itu takut itu seperti itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini rasa takut ini bukan takut kayak takut setan, takut miskin, bukan begitu Pak. Takut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui malaikatnya itu sesuatu negatif tentang kita. Nah, ini mendalam. Orang bilang ini tasawuf. Tidak, sebenarnya ini ajaran Islam. Lalu kemudian orang dulu melatih dirinya dengan tasawuf. Ya. Kadang yang kayak gini Bapak Ibu sekalian harus kita lakukan. Jangan hanya sekedar kita paham syariat terus ibadah, udah begitu nggak ada hakikatnya dalam hati. Khauf inilah yang kunci surga yang kedua itu setelah ikhlas. Al-khauf. Takut. Tadi itu takut riya gitu. Itu takut. Khawatir saya ini bekerja atau melakukan sesuatu karena manusia. Lalu kemudian dia istighfar. Rasa takut itu akan membentengi kita dari hal-hal yang negatif. Nah, mudah-mudahan kita diberikan karunia ini, rasa takut ini. Karena ada orang Pak berani sama Allah itu berani. Ini sekarang banyak aliran sesat yang muncul Bapak Ibu sekalian, berani sama Allah, berani sama Nabi, berani menghina agama. Ya. Padahal itu udah kufur Bapak Ibu. Ada namanya mama kufron sekarang. Ini lagi viral di YouTube itu Pak. Kami bahas di majelis ulama sudah beberapa hari. Itu mama kufron bilang dia penjaga gawang neraka Pak. Malaikat itu dimarahin sama dia. Ini kan masalah akidah ya. Gak ada rasa takut ini orang. Ini yang salah satu contoh. Gak ada rasa takut sama Allah. Ente sudah merendahkan malaikat, merendahkan Allah. Merendahkan ulama. Seakan dia benar. Ada yang dari Makassar Pak. Kita suruh, semua orang suruh tangkap juga. Jahat sekali bahasanya itu, jahat sekali. Apa itu katanya orang Islam itu nyembah. Dia sebut kotoran itu Tuhan. Allah, jahat sekali, nggak bisa. Dia jauh lebih parah dari Panji Gumilang. Gak ada apa-apanya Panji Gumilang, itu orang jahat sekali. Saya dengar sudah ditangkap polisi. Saya tahu kalau orang kayak gila, orang gila. Ya. Tapi banyak pengikutnya Bapak Ibu. Kalau ceramah itu banyak sekalian. Nah, Indonesia ini Masya Allah makin aneh, makin banyak pengikut. Nah, kenapa mereka itu berani Bapak Ibu sekalian? Tidak punya rasa takut.
takut sama Allah. Kita aja Masya Allah berubah saja hati kita. Ya karena manusia udah takutnya luar biasa. Bagaimana mereka menghina Allah, menghina agama seterusnya. Nah, makanya takut itu dalam surah Fatir ayat 28 itu hanya bagi ulama, orang yang punya ilmu, yang ngaji. Orang yang takut itu yang ngaji, Pak. Ya, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut sesungguhnya hanya saja yang takut pada Allah itu adalah hambanya orang yang berilmu, hamba-hamba Allah yang berilmu. Jadi kalau nggak ngaji begini Pak, kita kadang sudah meremehkan agama, tapi nggak ngerti, kita nggak tahu. Tapi ketika kita udah ngaji, paham, Masya Allah, ternyata saya sudah jatuh. Nah, itu yang disebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kita telat sedikit sholat, takut kita. Masya Allah. Gak dapat sholat sunnah, udah takut. Itu luar biasa. Jadi rasa takut itu juga punya level, ada levelingnya Bapak Ibu sekalian. Nah, paling tinggi itu telat sedikit udah takut. Ya. Kalau orang salafus saleh zaman dulu, dia merasa bersalah Bapak Ibu kalau dia tidak dengar azan itu di dalam masjid. Itu tingkat level tinggi. Tidak semua orang bisa. Dia sudah merasa bersalah kalau dia nggak dengar azan itu di masjid. Artinya dia sebelum azan sudah di masjid. Itu levelnya tinggi, mohon maaf. Kalau ya, berat. Yang kayak gitu aja takut. Nah, yang paling rendah itu ya takut mensekutukan Allah. Takut tidak ikhlas. Nah, jadi rasa takut itu juga punya level. Makin tinggi rasa takutnya, makin tinggi makomnya di sisi Allah. Makin tinggi posisinya di sisi Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran, orang yang memiliki rasa takut itu beda surganya Pak. Quran itu ngomong. Itu dalam surah Ar-Rahman. Wa man khafa maqama rabbih jannatan. Ya. Siapa yang takut kepada Allah, dia dapat 2 surga. Orang lain surganya 1, dia 2 Pak. Yang punya rasa al-khauf tadi. Man khafa maqama rabbih jannatan. Dia dapat 2 surga. Yang ketiga yang mengantarkan kita kunci surga yang ketiga itu ittiba'ul kitab was sunnah. Mengikuti Al-Quran dan sunnah. Hidupnya harus sesuai Quran dan sunnah. Nah, ini apa namanya? Syariat, maksudnya sesuai syariat. Jangan keluar dari Quran. Walaupun kelihatan bagus pikiran orang itu, tapi bertentangan dengan Quran, jangan. Ini ada dalilnya enggak? Bagus gitu. Ya, walaupun tidak semua butuh dalil. Kalau yang sudah jelas itu enggak perlu butuh dalil, Pak. Ya. Minum air putih ada dalilnya enggak? Enggak butuh dalil. Kayak gitu. Kadang orang sekarang lebay, semuanya mau pakai dalil. Ya, dalil itu halal haram, akidah, ibadah ini ada dalilnya apa enggak? Jangan semua dikit-dikit dalil. Tidak semua harus pakai dalil. Misalnya Bapak Ibu sekalian, saya pakai sarung, ada dalilnya enggak? Oh, saya penting nutup aurat. Enggak ada. Sekarang orang juga lebay Pak, semuanya pakai sarung. Pakai toplok kayak Edwin, ada dalilnya enggak? Enggak usah pakai dalil kayak gitu. Habis waktunya jadi. Pakai peci hitam ada dalilnya enggak? Enggak usah pakai dalil. Kayak gitu masalah-masalah gitu. Nah, tetapi yang lain yang penting akidah, ibadah tadi Bapak Ibu, halal haram harus Quran dan Sunnah.
Nah, ini yang disebut oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Laqad taraktukum ala masalil bayda layaliha kanahariha la yazigu anha illa hal. Aku ini meninggal dunia, kata Rasul. Aku tidak meninggalkan apapun kecuali Al-Quran dan sunnahku sebagai mata kecerahan cahaya seperti matahari. Tidak akan melawan Quran Sunnah itu kecuali orang yang binasa. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis siapa ini? Ya, dari Al-Irbad Ibnu Sariyah Ibnu Abi Asim, hadisnya sahih. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Ya, hati-hati bagi orang yang menyalahi Quran dan hadis, akan mendapatkan fitnah dan mendapatkan azab. Ya, bisa masuk surga tanpa Quran dan as-sunnah. Banyak aliran sesat itu karena lepas dari Al-Quran dan sunnah. Banyak orang kemudian jadi keluar dari Islam karena Quran dan as-sunnah. Memang Al-Quran dan sunnah, Bapak Ibu sekalian, antara kita di dalam atau tidak itu tipis banget, sulit, mudah banget keluar. Kapan kita mengandalkan otak kita, udah keluar, bisa keluar. Makanya juga kita mengendalikan otak kita ini, cara berpikir kita ini sesuai Quran sunnah. Ya, kita bicara Quran sunnah dulu, baru kita menalar dan seterusnya. Kalau kita langsung nalar dulu Quran belakangan, bahaya. Nah, menyikapi Quran dan sunnah ini juga harus adil, harus seimbang, wasati namanya, tidak ekstrim. Ya. Yang ekstrim kanan itu tadi dikit-dikit dalil, mana Qurannya, mana hadisnya. Yang kan sudah jelas nggak usah pakai dalil. Ya, yang sudah kita kerjakan sehari-hari nggak usah pakai dalil. Mana dalilnya orang habis sholat salaman? Nggak usah pakai dalil yang kayak gitu. Salaman itu dari awal sudah boleh, tidak ada larangannya gitu. Dan dia muamalah gitu. Muamalah itu ya boleh awalnya. Namanya muamalah itu hukum awal asalnya itu boleh sebelum ada, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau nggak ada yang melarangnya boleh, namanya muamalah. Yang dalam muamalah dikit-dikit dalil. Ini saya pakai sendal jepit, boleh bang? Nggak ada dalilnya nggak? Nggak usah pakai dalil kayak gitu-gituan. Ya. Lebay namanya. Masalah-masalah muamalah itu boleh, itu disepakati oleh para ulama. Tapi kalau masalah ibadah, masalah akidah, masalah halal haram, bingung mana ini halal apa haram, ini makanan baru apa, baru kemudian kita cari dalilnya. Nah, ada yang ekstrim, Pak. Gak usah pakai dalil-dalil. Kita kan otak kita ini cerdas, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Udah akal aja, itu juga ekstrim. Jadi memang untuk yang moderat itu ya, dia menggunakan dua-duanya. Kapan dia bisa menggunakan akal, kapan tidak. Kapan harus konsisten dengan Quran. Aliran yang seperti ini jarang, Pak. Karena hanya orang berilmu yang wasati itu, yang adil, pertengahan, seimbang. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kunci surga itu thalabul ilmi, menuntut ilmu, ngaji, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita ini thalabul ilmi sekarang. Harus ngaji. Thalabul ilmi ini An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah wa man sattara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man 'inda wa man bata'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Ini hadis riwayat Muslim sebenarnya, panjang sekali hadisnya, sekalian. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa yang memudahkan urusan orang Islam, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan akhirat. Itu memudahkan orang, Pak. Allah mudahkan kita di dunia dan akhirat. Ya, nanti di hari kiamat Allah mudahkan. Siapa yang nolongin, Pak, kecuali Allah. Makanya banyak nolong orang agar supaya kita ditolong Allah di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah terus akan menolong seseorang selama orang itu menolong orang lain. Jadi pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan kemampuan kita menolong orang. Insyaallah. Lalu kemudian siapa yang salaka tariqan, yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Maksudnya melakukan pekerjaan untuk mendapatkan sebuah ilmu. Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Jadi kita nih lawan ngantuk apa gitu ya, kesibukan, tapi sempetin gitu ngaji. Allah mudahkan kita masuk surga. Ini hadis riwayat Muslim. So, duduk kita begini nih, Allah mudahkan masuk surga. Karena kita ngaji benar-benar. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum, satu kelompok orang di rumah dari rumah-rumah Allah, salah satu rumah Allah. Maksudnya masjid. Kita ini sekarang. Makanya sunnah ngaji di masjid, Pak. Ini sunnah. Ngaji di masjid sunnah. Jadi kalau ada pengajian bagusnya di masjid. Sunnah. Kata Rasulullah SAW, tidak berkumpul sekelompok manusia di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah. Mereka ngaji itu baca Quran. Ini kita kalau ngaji pasti ada Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Lalu kemudian mengkaji Quran itu bersama-sama, bareng-bareng. Nah itu, maksudnya ngaji bareng. Illa hafathumul malaika, kecuali mereka ditawafi oleh para malaikat, diturunkan sakinah, ketenangan jiwa. Gak ada orang ngaji itu stres. Saya stres ngaji jual hidayah. Gak ada itu ceritanya, Pak, ngaji stres. Ya. Gak tahu saya ini kalau ngaji sakit kepala, itu ya, ada jinnya berarti. Kenapa? Karena kata Rasul, ngaji itu tenang, Pak, jiwa. Di beberapa majelis saking tenangnya pada tidur. Saking tenangnya jiwanya. Sekalian. Ini Rasulullah Bapak sekalian. Kecuali kita nggak percaya Nabi ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan, luberkan rahmat, kasih sayang. Jadi orang kalau sering ngaji itu cintanya itu besar. Jadi ternyata cinta kita ini bisa berkurang, bisa bertambah, Pak Mahmud.
Kenapa kita tuh sayang kepada cucu? Karena rahmat Allah itu banyak sama kita. Hati kita itu penuh rahmat, karena rahmat itu dari Allah ternyata, bukan dari kita doang. Ya. Ada orang bunuh anaknya, bunuh istrinya. Istri bunuh suami, kemarin polisi sama polisi, bunuh suami, dia bakar hidup-hidup. Suaminya bakar hidup-hidup, Pak. Rahmatnya hilang, Pak. Kenapa? Rahmat dari Allah. Orang kalau udah nggak sholat, kufur, hilang rahmatnya. Auzubillah. Nah, orang yang ngaji itu, kata Allah, kata Rasulullah, ghasyiyatuhumur rahmah. Luber, rahmat itu luber, penuh, Pak. Luber itu ini diisi udah penuh sampai tumpah. Rahmatnya orang ngaji itu begitu. Makanya dia punya kasih sayang sama istri, sama anak, sama tetangga, sama orang. Kalau jarang ngaji gitu, rahmatnya kurang. Nabi yang ngomong, bukan saya. Kasih sayangnya kurang, cinta kurang. Lihat orang bawaannya benci aja. Ada orang gitu. Dongko aja ngelihat orang. Ini orang kok mukanya nggak pernah senyum. Rahmatnya nggak ada, Pak. Minus rahmat. Walaupun namanya rahmat pula. Nama rahmat tapi orang dongkol mulu kelihatan. Kenapa? Jarang ngaji. Masya Allah. Wa zakarahumullahu fi man inda. Dan Allah menyebut-nyebut namanya. Jadi orang yang sering ngaji itu sering disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di hari kiamat diadili semua manusia, kata Allah, saya kenalin. Kenapa sering ngaji, Pak? Ini hadisnya riwayat Muslim. Di Sahih. Allah, kok ada Pak Agus ini? Allah tahu. Allah kenal di dunia. Disebut namanya di dunia sama Allah. Para ahli tafsir hadis menafsirkan hadis ini mengatakan seperti Ibnu Daqiq Al-Aid, seorang ahli hadis, menafsirkan hadis ini, dia mengatakan zakarahumullahu fiman inda itu Allah nyebutin namanya, ngingatin namanya itu kepada orang yang di sisinya, manusia yang di sisinya. Siapa orang makhluk di sisinya itu? Malaikat dan para nabi yang sudah meninggal. Ya, jadi kalau dia umatnya Nabi Muhammad, Allah sebut Muhammad tuh Pak Agus Al-Hidayah. Itu namanya zakarumullah fiman. Itu Pak Bambang Hidayah, itu Pak Mahmud, Pak Ucus, Pak Idris. Disebut. Jadi Allah sebutkan kepada Nabi kita. Sehingga Nabi kita juga ikut kenal kita. Oh, ini yang sering disebut oleh Allah. Bayangkan kalau kita nggak dikenal sama sekali. Nggak ada ordal hari kiamat, Pak. Nggak ada ordal hari kiamat, Pak. Di dunia kita bebas cari ordal. Tapi kalau di hari kiamat, ordal itu orang dalam. Di hari kiamat itu nggak ada orang dalam, Pak. Semua orang ke Allah SWT. Nggak dikenal sama Allah, repot hidup. Auzubillah. Ya. Nggak usah di hari kiamat, di kuburan, Pak. Alam barzah ini ketika meninggal kita kan nggak langsung kiamat. Meninggal kan mampir dulu, transit di alam barzah. Nggak ada ordal di alam barzah. Nyogok malaikat mungkar dan nangkir, pengusaha, koruptor, mati, Pak. Mungkar dan nangkir tenang. Saya sogok mau berapa? Yang penting kasih kamar yang paling bagus di sini. Nggak ada itu. Bagus sekali ya. Dihajar sama mungkar dan nangkir siang malam. Kalau nggak kenal, jadi nggak ada ordal. Semua itu bergantung sama Allah. Jadi kalau kita ini ngaji ibadah, Bapak Ibu sekalian, sering dikenal sama Allah. Bahkan Quran yang kita baca itu, Bapak Ibu sekalian, itu jadi ordal di alam barzah. Jadi Quran itu saya pernah jelasin di sini. Dia menjelma jadi orang, teman setia kita di alam barzah, yang menemani kita. Kenapa Allah sebut teman? Nabi yang sebut teman. Karena di sana nggak ada orang masalahnya. Manusia itu kan butuh teman. Di alam barzah itu nggak dibutuhkan harta, nggak. Yang dibutuhkan itu teman. Karena kesepian, Pak.
Banyak duit tapi nggak ada teman, Pak. Gimana perasaan? Ya, makanya orang dulu Bapak Ibu sekalian nggak minta panjang umur, itu rahasianya, Pak. Saya tanya Bapak Ibu, Pak Bambang umur berapa sekarang, Pak? 70, 69. Coba di pergaulan Pak Bambang itu, semuanya orang umur 40 ke bawah. Enak nggak hidup, Pak? Seumur kita itu udah nggak ada. Kita sendiri doang. Padahal masih di dunia, Pak. Enak nggak hidup? Seumur kita udah nggak ada. Hidup itu jadi sepi, Pak. Padahal kita masih di dunia, banyak manusia. Bagaimana di alam barzah? Jangankan seumur, nggak ada manusia lain cuma kita. Jadi perlu kita tadabburi, kita pikirkan yang kayak gitu. Makanya orang dulu itu Bapak sekalian, meninggal itu nggak mau panjang-panjang umur, takut dia sendiri yang tua. Jadi sepi hidup. Ini udah nggak ada, teman main nggak ada, udah meninggal semua, saudara-saudara sudah meninggal semua, dia sendiri yang hidup. Walaupun sehat juga, tapi gelisah hidup. Saya sendiri doang gitu, yang paling tua. Pak. Ngobrol dengan anak udah nggak nyambung, Pak. Dunianya beda. Kita ini umur 60 misalnya, ngobrol dengan orang umur 30 itu nggak nyambung. Bro. Ini ngomong apa ini kakek? Nggak enak, Pak. Padahal kita masih di dunia. Hidup itu enak karena banyak orang sebaya dengan kita. Nyambung kita ngomong, Pak. Istri kita ajak ngomong, apalagi udah nggak ada istri, Pak, kita sendiri. Mau ngomong sama siapa? Sama anak udah sibuk dengan dunianya. Sepi hidup, Pak. Walaupun ada 8 miliar manusia. Itu dunia, Pak. Jangan kita sampai tertipu. Nah, kalau mau punya teman di alam barzah, banyak baca Quran. Dia akan jadi teman nanti. Kata Rasulullah SAW, dia akan jadi teman berdiri di kaki kita ketika kita meninggal sakaratul maut di surga. Dia yang menemani kita, kebutuhan kita semua dia yang layak. Subhanallah. Bahkan ketika menghadap Munkar dan Nakir, kata Munkar dan Nakir, Munkar jangan. Nah, ini yang mau diambil si Mama Gufron itu. Dia mengatakan kalau saya ada, kasih tahu saya. Mama si Munkar dan Nakir, dia takut sama saya. Juga orang kufur, ngomong begini bisa kufur, Pak. Karena masalah akidah. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita persiapkan ya. Kamar istimewa kita di alam barzah itu kita persiapkan dari sekarang. Jangan udah nyampe di sana mau siap, mau sogo, Munkar dan Nakir, nggak bisa. Ya. Jadi ada namanya ittiba wa sunnah, kemudian talabul ilm, ya, menuntut ilmu. Ini ada kunci surga ini ternyata banyak ya, bukan cuma 1, 2 Bapak sekalian. Ada karena ini berdasarkan hadis ya. Asal Al-Quran hadis. Waduh banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ratusan ini ya, ada 150-an Bapak Ibu. Kunci surga ini. 121. Nah, hari ini kita selesaikan baru Masya Allah. Baru 4. Kita tambah 1 lagi. Ada namanya isbagul wudu alal makarih. Melengkapi wudu dalam kondisi sulit. Dingin nih, tetap berwudu. Itu namanya al-makarih. Isbagul wudu. Isbagul wudu itu maksudnya wudu ini remeh. Ya, jadi jangan buru-buru, enggak lengkap wudunya, Pak. Nah, salah satu kunci masuk surga itu adalah dia melengkapi wudunya dalam kondisi sulit sekalipun. Air sedikit, tapi dia masih bagus wudunya. Lengkap wudunya, semua terbasuh gitu, semua. Itu namanya isbagul wudu. Ini hadisnya sahih, dalam sahih riwayat Muslim. Mau saya tunjukkan kalian ahli surga? Kata sahabat, "Wah ya Rasulullah." Yang pertama itu isbagul wudu alal makarih. Yang kedua itu kasratul khuta alal masajid. Itu kasratul khuta ilal masajid. Ini satu hadis. Menyempurnakan wudu
dan memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi kalau tempat saya itu saya usahakan nggak naik motor kecuali sudah mau terlambat. Biar langkahnya banyak. Ya, memperbanyak langkah menuju masjid itu juga jaminan surga. Ya. Yang kedelapan itu intizarus shalah ba'da shalah. Ini yang agak berat, Pak. Nunggu sholat satu dengan sholat yang lainnya. Nunggu sholat. Ya, jadi kita maghrib nunggu isya. Itu seperti dalam kondisi ibadah. Jadi kita nunggu dari maghrib, nunggu isya. Waktu kita menunggu itu seperti waktu dalam sholat. Dan itu juga kunci surga. Ini satu hadis Bapak Ibu sekalian. Ini barangkali Bapak Ibu, semoga kita akan memegang kunci-kunci surga ini insya Allah. Ya, dan kita orang yang ngaji ini beda ya, kita bisa mempersiapkan dan tahu masa depan itu tahu kita dengan ngaji. Kalau orang yang ngaji nggak tahu masa depan seperti apa. Nah, kita ini ilmu masa depannya udah tahu insya Allah. Seperti apa dan sebagainya. Termasuk alam barzah sampai kiamat itu udah ngerti. Itulah hebatnya orang ngaji. Sehingga dia persiapan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya? Silakan.